Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bualemo, yang alhamdulillah berusaha bisa hadir sama-sama kita pada hari ini, padahal beliau begitu banyak kegiatan acara-acara yang sangat penting, tapi beliau berusaha menyempatkan diri untuk bisa sama-sama dengan kita di kantor urusan agama Kecamatan Wonosari bersama penyuluh agama Islam non-PNS, yang alhamdulillah pada kesempatan ini bisa melaksanakan kegiatan yang merupakan salah satu bagian inovasi daripada Kecamatan Wonosari, yaitu kegiatan peningkatan kompetensi penyuluh agama Islam non-PNS melalui penyampaian spesialisasi penyuluh agama Islam yang ada di Kecamatan Wonosari, di wilayah kerja kantor urusan agama Kecamatan Wonosari. Yang saya hormati dan saya muliakan pula Bapak Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bualemo, yang alhamdulillah terus mendampingi kami, terus mensupport semua kegiatan-kegiatan KUA dan penyuluh agama Islam, yang sampai hari ini beliau insya Allah masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pula Bapak Pembulu, Bapak Tuan Mukhlis, yang alhamdulillah setia mendampingi kegiatan-kegiatan KUA di dalam kegiatan-kegiatan yang terus berhubungan dengan peningkatan pelayanan di kantor urusan agama Kecamatan Wonosari. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz dan ustazah penyuluh agama Islam yang ada di kantor urusan agama Kecamatan Wonosari, yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai. Alhamdulillah sampai saat ini para penyuluh agama Islam di Kecamatan Wonosari ini tetap setia, tetap sinergi, tetap memberikan hal-hal yang baik dan terus berkembang di dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyuluh agama Islam. Pertama-tama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, karunia, hidayah, inayah kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih dilimpahkan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasul dan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, kerabat, keluarga beliau, dan insya Allah akan sampai kepada kita sekalian yang masih memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan risalah dan sunnah-sunnah beliau. Baiklah, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama bersama Pak Kasih, pada kegiatan ini sengaja saya berusaha bisa menghadirkan Bapak Kepala Kantor supaya bisa langsung mengetahui dan mengukur bahwa penyuluh agama Islam non-PNS di lingkungan kantor urusan agama Kecamatan Wonosari betul-betul memiliki kompetensi di spesialisasi masing-masing yang mereka emban selama ini. Jadi kegiatan ini sengaja kami buat dengan harapan bisa memberikan support kepada penyuluh yang ada di sini maupun bagi penyuluh-penyuluh agama Islam yang ada di kecamatan lain. Jadi insya Allah kegiatan ini akan membawa kebaikan untuk kita semua, khususnya visi-misi Kementerian Agama yang diemban oleh kami semua. Maka oleh itu kami meminta masukan, saran, dan beberapa hal untuk terus mampu memberikan pengembangan dan pengetahuan. Apalagi pada saat ini sekarang kita akan mengikuti sebentar jam 1 tentang penguatan kebangsaan ya, dan moderasi beragama. Mungkin ada hal-hal yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama dalam hal ini, sehingga penyuluh ini benar-benar penyuluh agama Islam yang ada di lingkungan kantor Kementerian Agama, yang mampu bekerja, yang mampu memberikan distribusi yang baik untuk Kementerian Agama dan umat yang ada di wilayahnya. Saya rasa ini dulu dari saya mohon kesediaan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama
untuk membuka secara resmi sekalian mengembangkannya dalam penyampaian dan hal-hal yang akan menguatkan para penyuluh. Waktu dan tempat Islam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang saya hormati Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bualemo, yang saya hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Pak Penghulu, Pak Mulis, Pak Tuan Mulis, yang saya hormati teman-teman para penyuluh agama non-PNS di wilayah Wonosari. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama saya menyampaikan banyak terima kasih dan apresiasi yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari bersama seluruh jajaran para penyuluhnya. Ya. Kita memang di Kementerian Agama ini yang dituntut, ya, agar kita betul-betul ketika melakukan pelayanan kepada masyarakat, kita bisa menyentuh apa yang sesungguhnya yang diinginkan oleh masyarakat itu. Ya. Kita memang memiliki tugas yang besar, ya, apalagi di saat-saat ini kita bisa melihat perkembangan dan situasi bangsa kita, ya. Di mana-mana kita bisa menyaksikan dekadensi moral yang terjadi di bangsa kita, ya. Tidak luput kita di Bualemo, ya. Jadi sekarang kita agak merasa prihatin. Jadi tanggung jawab penyuluh ini semakin ke depan semakin berat, ya, tugas kita. Pertama saya ingin menyampaikan beberapa penguatan buat saudara sekalian. Yang pertama, kita tahu persis bahwa Kementerian Agama diberi amanah secara konstitusi, memikul amanah terkait dengan penguatan moderasi beragama. Ya. Jadi ini adalah tugas yang sangat mulia buat kita semua. Jadi moderasi beragama ini bukan agamanya yang dimoderasi, tapi bagaimana kita memberikan penguatan terhadap paham-paham keagamaan yang kadang-kadang terlalu ekstrim, ya, dalam hal menyampaikan agama ini kepada pemeluk teristimewa buat kita umat Islam dan tentu buat seluruh agama yang ada di Indonesia. Penyuluh agama sangat diharapkan menjadi penyejuk, ya, ketika kita menyampaikan tausiah ataupun kita menyampaikan tugas dan fungsi kita di masyarakat, maka ini harus betul-betul menyejukkan masyarakat. Ya. Jangan sampai malah penyuluh yang menjadi biang kedoknya daripada keresahan di masyarakat. Ya. Kenapa penyuluh agama itu diarahkan kepada spesialis? Ini tadi kalau diminta topiknya. Ya. Agar benar-benar, ya, kita ketika berada di masyarakat, tampil itu sesuai dengan tugas dan fungsi serta spesialisnya masing-masing. Jadi spesialis itu kan seperti dokter, ya. Dokter ada tempat prakteknya itu ada dokter umum. Ya, kalau dokter umum itu semua penyakit boleh masuk. Ya, orang batuk, orang sakit ini semua bisa masuk. Ya, kalau dokter spesialis, kalau dia misalnya spesialis gigi, ya mesti kalau orang sakit gigi mesti harus di situ. Tidak boleh orang sakit perut masuk di dokter gigi. Atau kalau spesialis dia penyakit dalam, tidak boleh orang yang punya penyakit THT masuk di situ. Maka penyuluh agama juga sangat diharapkan kita punya spesialis. Ya.
Oleh sebab itu, ini perlu menjadi tantangan buat kita semua. Saya sering mau menyampaikan, berani nggak penyuluh itu misalnya membuat papan di rumahnya, ya, menerima konsultasi tentang keluarga sakinah, misalnya dia spesialis tentang, mana yang spesialis keluarga sakinah di sini? Ada spesialis narkoba di sini? Ya. Sudah pernah lihat narkoba? Itu bahaya kalau masa spesialis narkoba belum pernah lihat narkoba. Maksudnya melihatnya, bukan memakainya ya. Kita ya, kenapa harus ada spesialis? Jadi, tapi bukan berarti kalau spesialis narkoba itu ya kita tetap memiliki binaan taman pengajian. Dan orang kalau sudah spesialis, dia kapan saja itu karena spesialis, jadi memang betul-betul punya ide, jadi punya idealisme terkait dengan spesialisnya. Ya. Kalau orang spesialis narkoba itu, apa yang sudah Anda miliki selama ini, misalnya ayat Al-Quran tentang narkoba itu, apa yang sudah Anda miliki tentang hadis Nabi? Itu mesti. Ya. Ya. Jadi jenis narkoba itu misalnya di dalam ayat Al-Quran, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal ajlam. Maisir itu ya bisa minuman haram yang diharamkan itu, ya boleh dinisbahkan kepada jenis-jenis yang lain. Jadi saya minta orang spesialis ini memang punya modal betul. Spesialis zakat di sini mana? Ya. Apa ayat Al-Quran kalau mau menyampaikan tentang zakat? Ayat Al-Quran kalau terkait dengan zakat, minimal surat At-Taubah ayat 103. Ya, 60 ayat At-Taubah 60. Surah At-Taubah ayat 103. Min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa Iya. Washolli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ya, itu yang maksud saya. Jadi kita harus betul-betul, karena spesialis itu, kita betul-betul memang ada yang menunjukkan kita spesialis itu harus ada pada diri kita. Ya. Kapan kita menyiapkan? Jadi Kementerian Agama karena itu sudah spesialis, misalnya keluarga sakinah betul-betul sudah di luar kapal, surat Ar-Rum ayat 21 ya gitu ya. Yang wakaf, spesialis wakaf, wakaf ayat apa yang dimiliki sebagai bukti spesialis? Surat Al-Baqarah ayat 297. Ya. Yang ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum mimma akhrajna lakum min al-ardi wa la tayammamu al-khabitha minhu Ya. Jadi ini ya sudah ya. Jadi saya minta Anda kalau spesialis itu memang sudah di luar kepala. Ya. Mesti ada ayat favorit lah terkait dengan spesialis yang kita miliki. Jadi ini saya minta kepada teman-teman para penyuluh ini ya. Jadi spesialis itu menunjukkan memang kita betul-betul tahu persis terkait dengan apa yang menjadi spesialis kita yang kita lakoni pada tugas dan fungsi kita. Jangan-jangan kita masih ditanya, Pak, coba bagaimana kalau wakaf itu ya? Kita masih, tunggu dulu, mau buka dulu di ayat, jangan gitu. Usahakan memang kita betul-betul ada hadis Rasulullah atau ayat Al-Quran yang memang sudah menjadi spesialis kita. Ya. Kalau spesialis bacaan Al-Quran, ya. Hadis Nabi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Iya, seperti itu. Jadi orang spesialis itu memang sudah betul-betul ada ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang menunjukkan kespesialisan kita. Ya. Jadi ini saya minta kepada Bapak dan Ibu para penyuluh, saya sudah merasa berterima, apalagi kita sangat mengapresiasi teman-teman
Kuah ini yang selalu kita mengekspos di media. Kita ini sebetulnya sangat diuntungkan ya kalau kita betul-betul memanfaatkan media. Ya. Jangan kita ini kalah dengan penjual sabongi, penjual panada. Ya, dia penjual kue, ini misalnya penjual kue, ya penjual tahu itu dia betul-betul luar biasa bisa menguasai media. Ya, tahunya 5 menit lagi ready guys, ready guys, silakan order, silakan pesan. Dia mampu menggunakan medsos, hanya dengan duduk di rumah dia bisa mendekatkan pelanggan yang sangat luar biasa. Maka Anda penyuluh juga harus punya inovasi itu. Ya, sekarang ini kan media tanpa sekat-sekat. Maka bagaimana kita bisa memanfaatkan media? Silakan Anda, mungkin ada sepotong ayat atau tausiah yang Anda sebarkan di media, atau di TikTok, atau di YouTube dan lain sebagainya. Ini pentingnya supaya betul-betul Kementerian Agama itu dikenal oleh masyarakat. Kita bukan hanya yang kalau dulu orang bilang Kementerian Agama ini adalah Kementerian Agama doa, Kementerian doa, tapi ternyata kita bisa berbuat lebih banyak di masyarakat. Ya. Oleh sebab itu, terus Pak Mahfud, Pak Kua, ya saya terus terang sangat senang ya melihat inovasi teman-teman yang terus bisa memanfaatkan media ini untuk kita bisa menyampaikan misi kita, misi Kementerian Agama. Dalam hal kita melakukan pembinaan kepada umat beragama. Ya. Jadi jangan kalah kita dengan orang-orang sekarang banyak yang memanfaatkan media itu pada hal-hal yang tidak baik. Jangan sampai kita kalah kebaikan kita ini dengan orang-orang yang memanfaatkan media pada hal-hal yang tidak baik. Apa hal-hal yang tidak baik? Ya macam-macam ya. Ada yang sekarang kita kalah dengan para pedagang kecil-kecilan UMKM ya, yang menjajahkan dia punya barang, dia bisa menguasai media ya. Daripada Anda Facebook ya, tapi Facebook itu boleh. Tapi coba Anda ya, misalnya ketika Anda mengajar, ketika Anda menyampaikan, bikin video baru, pasang di Instagram, pasang di YouTube, pasang di Facebook. Dengan seperti itu, kita bisa dikenal oleh masyarakat dan lembaga kita ini akan disegani oleh masyarakat. Ya, apalagi terkait dengan spesialis itu. Jadi ini saya ingin memberi penguatan kepada teman-teman sekalian terkait dengan penyuluh. Yang terakhir ini mungkin pesan saya ya. Jadi saya ini terus terang ya, hampir setiap bulan saya ketemu dengan Densus 88 ya. Saya ketemu dengan teman-teman dari Badan Intelijen Negara. Ketika ada isu-isu terkait dengan radikalisme, terkait dengan paham-paham ya di masyarakat, biasanya yang pertama mereka cross-check ini adalah saya. Mereka sering bersilaturahim saya di rumah, sering bersilaturahim saya di kantor. Ya, saya sangat berharap buat Bapak dan Ibu ya, para penyuluh, karena beberapa waktu yang lalu ada penyuluh kita yang mulai diwaspadai. Ya, ini terus terang saya ingin sampaikan dan saya sudah 2 kali mengingatkan. Ya, sudah 2 kali. Alhamdulillah, 2 kali saya mengingatkan ini. Sekarang saya pantau sudah baik, sudah bagus. Ya. Jadi tugas kita ini masih begitu besar. Ya, kita bisa lihat ketika azan berkumandang, umat kita, masjid kita pada kosong. Ya, tugas kita masih cukup berat. Tadi saya ketika menyampaikan kegiatan BRUS di SMK, dan ini hampir seluruh SMK yang saya kunjungi. Ketika saya cek mereka melaksanakan sering melaksanakan sholat itu, dari 75 peserta paling banyak 5 orang yang melaksanakan sholat. Ya. Ini kondisi kita. Ya. Saya sudah yakin kalau anak-anak tidak sholat pasti sudah orang tuanya juga tidak sholat. Tidak mungkin kalau orang tuanya rajin beribadah, kemudian anak-anaknya dibiarkan begitu saja. Ya. Maka lewat Bapak dan Ibu para penyuluh ini ya, tugas kita bagaimana terus bisa memberikan penguatan kepada anak-anak kita.
Jadi kita sangat berharap walaupun Bapak Ibu diarahkan pada spesialis zakat, wakaf, narkoba, keluarga sakinah, ya. Tapi kita harus memiliki taman pengajian menjadi binaan kita, yang menjadi binaan kita. Dan tugas fungsi kita ini sebelum misalnya kita sebelum mengajarkan bacaan tulis Al-Quran, kita memberi semacam pembuka itu terkait dengan tugas fungsi kita. Ya. Anak-anak kita, ya anak-anak itu, jangan karena anak-anak saya ini kan tidak memiliki kemampuan, mereka miskin. Ya, jangan beranggapan begitu. Tapi bagaimana kita mengedukasi anak-anak? Minimal anak-anak ini kita ajak, misalnya spesialis zakat, dia berinfak tiap tahun pengajian itu minimal Rp500 atau Rp1.000. Itu edukasi yang sangat luar biasa. Ya, memberikan edukasi yang sangat luar biasa buat anak-anak kita. Oh, ternyata apa sesungguhnya manfaat daripada infak dan sedekah itu. Apa manfaat dari ketika kita membayar zakat? Ya. Itu luar biasa, ya. Anak-anak kalau dari kecil kita tanamkan dia misalnya gemar berinfak, gemar bersedekah, gemar berzakat. Itu akan menjadi kebiasaan. Mohon maaf. Umat Islam kita ini punya potensi luar biasa terkait dengan zakat dan infak. Tapi kadang-kadang kita terabaikan hal itu. Ini menjadi tugas kita loh. Di masyarakat kita kadang-kadang bicara zakat itu nanti bulan Ramadan. Padahal berapa zakat di bulan Ramadan, zakat fitrah? Paling 30.000, 35.000. Sesungguhnya zakat mal yang paling besar. Tapi karena itu tidak kita garap, kita tidak pernah memberdayakan mereka, akhirnya terabaikan. Tapi coba kalau dari anak-anak kita tanamkan. Kalau zakat ini akan membersihkan harta kita, zakat ini akan melindungi diri kita. Cari cerita-cerita ya atau kisah-kisah para nabi, kisah-kisah yang mustajabah terkait dengan itu. Dan itu memberi spirit buat anak-anak. Ya. Bisa dibayangkan kalau kita mampu membangun potensi di sini ya. Gerakan misalnya di Wonosari ini, ya kami sekarang lagi mengincar, tapi kemarin kita sudah tetapkan. Kita diminta oleh pusat itu ada namanya Kampung Zakat. Ya, Kampung Zakat. Kemarin kita sudah menetapkan Dulupi dan ini akan kita usulkan menjadi Kampung Zakat, Desa Dulupi. Ya, ada memang beberapa kriteria. Ya. Ini tahun ini kita menetapkan Wonosari menjadi kampung moderasi. Ya, yang berpusat di Trirukun. Ya. Mestinya ini juga menjadi garapan kita semua. Ya. Menjadi garapan kita semua. Kapan saya mau tantang ini teman-teman penyuluh? Kapan bisa misalnya baring-baring di sana, ya di Trirukun ini, ya untuk kita bisa menyampaikan misi moderasi beragama, ya apalagi itu ditetapkan menjadi kampung moderasi beragama. Ya, kenapa kita menetapkan kampung moderasi beragama? Karena beberapa indikator yang kita lihat di situ. Pertama karena masyarakatnya multikultural di situ, ada beberapa agama ya yang hidup terus rukun. Ini luar biasa, apalagi itu menjadi destinasi nasional ya. Di situ ada tempat, ada pura yang sangat luar biasa, yang menjadi destinasi nasional. Jadi ini terus kita ingin menyampaikan kepada masyarakat. Dan saya minta penyuluh agama ini menjadi terdepan. Karena Bapak Ibu para penyuluh ini adalah corong Kementerian Agama ya di tengah-tengah masyarakat. Ya. Oleh sebab itu, betul-betul profesionalisme terkait dengan dengan spesialisnya masing-masing. Sekali lagi, saya sangat berharap peningkatan kompetensi ini betul-betul kita ya. Jadi kapan saja kita diundang oleh masyarakat bicara terkait dengan tugas dan fungsi spesialis kita sudah siap. Ya nggak perlu mencari-cari lagi apa yang perlu kita lakukan. Jadi ini Pak Kua ya beberapa harapan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya sekali lagi menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sedalam-dalamnya buat kepala kantor urusan agama Kecamatan Wonosari yang terus berinovasi. Saya betul-betul memantau kegiatan memberdayakan majelis taklim yang ini potensi yang sangat luar biasa. Jangan berhenti kita untuk terus mengedukasi masyarakat karena memang itu tugas mulia yang diemban kepada kita semua. Barangkali itu terima kasih. Kalau ada yang ingin berdialog saya persilakan. Baiklah, terima kasih banyak, ini sangat luar biasa. Banyak sekali hal pengetahuan yang insya Allah ini pasti akan menambah hasanah dan wawasan kita semua. Dan insya Allah
bukan cuma menambah, tapi kita mampu mengaplikasikan ini semua di lapangan. Yang mana Kementerian Agama melalui penyuluh agama Islam ini memang benar-benar bermanfaat, benar-benar berguna untuk umat. Jadi sebelum kita lanjut pada sedikit penyampaian spesialisasi penyuluh ini, kami minta masukan-masukan dari Bapak Kasidimas Islam yang sampai saat ini masih setia terus mengawal, menggandeng KUA dan penyuluh di dalam menjalankan program-programnya. Saya minta kesediaan Pak Kasih untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan peran Dimas Islam dan apa yang harus dilakukan penyuluh ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bualemo, yang saya hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, yang saya hormati Bapak Penghulu, serta teman-teman penyuluh agama non-PNS yang hadir pada kesempatan ini. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena nikmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi penyuluh agama Islam di kantor kementerian, di kantor urusan agama Kecamatan Wonosari. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bualemo yang telah bersedia untuk memberikan motivasi, arahan, petunjuk kepada Bapak Ibu penyuluh agama, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi program kita ke depan, dan insya Allah menjadi lebih baik kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Wonosari. Bapak Ibu yang saya hormati, dan juga ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama yang begitu semangat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang penyuluh agama yang turun ke lokasi-lokasi majelis taklim, dan mungkin di setiap majelis taklim kita harus program sesuai bidang masing-masing. Jadi mungkin di setiap kecamatan atau di setiap desa, bahkan sampai di desa mana itu? Tentu ini saja yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua selalu berdoakan kepada Bapak Kepala Kantor dengan Pak Kasih, insya Allah sehat selalu sehingga terus bisa memberikan dukungan, motivasi, spirit buat kami sehingga kami pula bisa terus mengembangkan Kementerian Agama dan bisa bermanfaat bagi umat. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum pada kesempatan ini ada sedikit demonstrasi Pak pada Pak Kemenak, ya cuma 2 penyuluh atau 3 penyuluh menyampaikan karena ini sesuai tema melalui penyampaian spesialisasi baik. Jadi saya sebut nama penyuluh yang akan coba tampil biar 4-5 menit sudah menggambarkan kemampuan performance dan audiens yang baik. Saya panggil yang pertama Pak Ustadz Lalu Pak Rijal SPD. Beliau adalah spesialisasi keluarga sakinah. Disilahkan Al Ustadz, Fadal.